nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, makanya rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, kemanusiaan yang adil terhadap persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Rabu 17 Agustus 2022, Allah menakdirkan kita bisa berkumpul, bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Pemudi yang hadir pada hari ini, satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kami bisa merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ketika bendera dikibarkan oleh petugas pengibar bendera, mungkin sebagian orang tua kita masih ada dalam benak mereka bagaimana bendera merah putih bisa dikibarkan 77 tahun yang lalu. Sekarang kita bisa mengibarkan dengan kondisi yang bebas merdeka. Tapi 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengibarkan bendera merah putih, tidak dengan semudah yang barusan kita saksikan. Meskipun mereka berlatih beberapa hari supaya tidak ada kesalahan, tapi tetap saja ada saja, tapi itu di luar kemampuan, dan itu manusiawi. Tapi kita bayangkan 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia bahu-membahu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih.
350 tahun bangsa Indonesia dalam cengkraman penjajah orang-orang Eropa, ditambah 3,5 tahun di bawah penjajahan Jepang, dan pada akhirnya tepat hari Jumat, pada saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 17 Agustus 1945, bendera merah putih berkibar di angkasa, menandakan bangsa Indonesia merdeka. Sekali lagi, Bapak tegaskan, untuk bisa mengibarkan bendera itu tidak mudah. Darah tertumpah di tanah air Indonesia, keringat juga tertumpah, segala usaha, bahkan nyawa sekalipun tokoh-tokoh memperjuangkan kemerdekaan itu mereka korbankan. Artinya, untuk bisa berkibar itu tidak mudah. Sekarang 17 Agustus 2022, kita mengenang kembali bendera merah putih dikibarkan. Tujuannya adalah, pertama, kita punya sejarah masa lalu yang kelam. Sekarang kita merdeka. Apa yang sudah bisa kita berikan kepada negara ini untuk mengisi kemerdekaan kita? Terutama untuk para pemuda, terutama untuk para pelajar. Sudahkah kita mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif? Sudahkah kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan cita-cita para pahlawan yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk merdeka? Tidak selayaknya kita hanya berleha-leha, tidak selayaknya kita hanya berpesta pora, tidak selayaknya kita berpesta narkoba hanya untuk mengisi kemerdekaan. Itu tidak layak. Yang harus kita lakukan adalah isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah berdoa kepada Allah supaya negara kita tetap dalam keadaan merdeka dan tidak akan pernah dijajah kembali oleh siapapun. Caranya, kita harus memperkaya diri kita dengan ilmu. Kita harus memperkaya diri kita dengan keterampilan supaya kita bisa hidup bersaing dengan negara-negara lain. Lihatlah Korea, lihatlah Jepang, lihatlah negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Kita jangan berkecil hati, kita bisa lebih maju dari mereka. Kita bisa lebih di depan daripada mereka. Dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan dengan belajar. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Hindari pertengkaran, hindari tawuran, hindari narkoba, hindari minuman keras. Sebab itu yang akan menghancurkan generasi muda. Bapak bangga melihat anak-anak yang kecil pada hari ini hadir. Mudah-mudahan ini memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka pun akan seperti kita, bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemuda, pemudi, warga masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Mereka berkorban tenaga, pikiran untuk berlatih, untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Mulai dari beberapa hari yang lalu mereka sudah mengadakan kegiatan, sehingga 17 Agustus sangat terasa. Itulah salah satu mungkin yang bisa kita lakukan. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Keluarkan suara.
kemanusiaan.